Pemirsa, mahasiswa yang memblokade jalur Pantura terlibat saling dorong hingga nyaris baku hantam dengan polisi saat mencegat truk untuk dijadikan panggung orasi. Dalam aksinya, mahasiswa meminta KUHP yang baru disahkan segera dibatalkan lantaran dianggap meruntuhkan demokrasi. Kericuhan terjadi saat puluhan mahasiswa dari Universitas Gunung Jati berusaha menghentikan truk di jalur Pantura Bypass Pemuda, Kota Cirebon. Massa yang hendak menjadikan truk sebagai panggung orasi dihalau petugas. Akibatnya mahasiswa dan polisi pun saling dorong dan nyaris berujung baku hantam. Dalam aksinya, mahasiswa membentangkan sejumlah spanduk kecaman terkait KUHP. Sebagai bentuk perlawanan, massa membakar 5 ban bekas di tengah jalur transportasi nasional tersebut. Massa mendesak wakil rakyat dan pemerintah untuk membatalkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang belum lama disahkan. KUHP yang saat ini disahkan dianggap mencederai demokrasi yang sudah lama terbangun. KUHP itu baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis bermasalah. Kenapa? Karena itu mendegradasi hak-hak demokrasi rakyat Indonesia. Saya kasih contoh pasalnya tentang soal masalah perizinan untuk demonstrasi. Itu sebenarnya awalnya tidak diatur, tapi kemudian pada KUHP ada hal pidana yang mengatur soal masalah itu. Kemudian yang kedua tentang soal masalah pencemaran harkat martabat presiden dan pemerintah. Saya rasa ini adalah pasal karet, artinya bersifat asumsi. Yang namanya penghinaan itu sifatnya apa? Asumsi. Kalau misalnya kita mengkritik, kemudian presiden mengasumsikan sebagai penghinaan. Tentu ini bisa terkena kepada masyarakat yang tidak tahu gitu. Massa yang menggelar aksi selama hampir 2 jam kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita di Bekasi tewas tertabrak mobilnya sendiri. Kejadian bermula saat korban meminta tolong warga untuk memarkirkan kendaraannya, namun hilang kendali dan malah menabrak korban. Mobil minibus dengan nomor polisi B2956 FVK di Bekasi, Jawa Barat menabrak seorang perempuan hingga tewas. Mirisnya, korban tewas ditabrak oleh mobilnya sendiri. Kejadian bermula saat korban meminta tolong warga untuk memarkirkan kendaraannya. Namun warga hilang kendali dan malah menabrak korban. Korban tewas akibat terlindas ban hingga tubuhnya masuk ke dalam kolong mobil. Warga pun mencoba mengevakuasi mobil dari Jalan Raya Wali Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Korban yang berada di bawah mobil juga langsung dievakuasi ke rumah sakit. Mau parkir atau gimana? Parkir, ibunya itu parkir. Parkir mobilnya sendiri karena itu tenda mau dibongkar supaya mau dipindahkan gitu. Berarti itu si ibu itu di belakang mobil atau gimana, Pak? Samping. Samping mobil, Pak, ya? Ini diduga supirnya ini nggak bisa bawa metik atau gimana, Pak? Ya kira-kira gitu. Soalnya itu udah 30 tahun bawa mobil. Itu mobil itu apa namanya? Iya, mobil biasa. Petugas dari unit Laka Lantas Polsek Tambun dan Laka Lantas Polres Metro Bekasi melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Sementara jasad korban langsung disemayamkan di rumah korban. Seorang asisten rumah tangga terluka parah diduga dianiaya majikannya di Jakarta. Korban berhasil kabur ke kampung halaman setelah disekap majikannya di sebuah apartemen. Kami juga akan menghubungi Mas untuk langsungnya sendiri. Kami ceritakan gitu. Siti Hotimah, 23 tahun, warga Desa Kebanggang, Kecamatan Moga, Pemalang, Jawa Tengah ini dirawat intensif di RSUD Dr. Ashari. Asisten rumah tangga ini terluka di sekujur tubuh, diduga akibat disiksa majikannya di Jakarta. ART ini berakhir di rumah sakit di Pemalang setelah kabur dari apartemen majikannya di Bilangan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Niat Siti mencari penghidupan lebih baik di rantau. Namun baru 7 bulan bekerja, Siti malah pulang penuh luka. Alhamdulillah lega udah ketemu anaknya kembali. Walaupun keadaannya kayak gitu, saya berterima kasih, bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anak saya kembali.
Harapannya gimana, Bu? Harapan saya semoga pulih kembali, normal kembali, kumpul sama keluarga seperti semula, Pak. Kapolres Pemalang, AKBP Ari Wibowo, mendatangi korban setelah mendapat pengaduan keluarga. Pihaknya berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti kasus ini. Hasil pengakuan daripada korban menerima penganiayaan dari majikannya yang ada di apartemen Jakarta. Tentunya karena lokus deliktinya ada di Jakarta, hal ini langsung dikomunikasikan oleh Satreskrim Polres Pemalang dan Bapak Kasareskrim untuk berkomunikasi lanjut dengan kepolisian di Jakarta. Keluarga berharap kasus penyiksaan Siti segera diproses secara hukum dan pelaku dihukum berat. Tersinggung dengan ucapan seorang suami menganiaya istri dan 3 kakak iparnya di desa Ujung Pulo, Aceh Selatan, Aceh. 1 kakak ipar pelaku tewas, sementara 3 korban lainnya kini masih dirawat intensif di rumah sakit. Kericuan terjadi saat warga berusaha menghakimi pelaku penganiayaan istri dan keluarganya di desa Ujung Pulo Rayuk, Bakongan Timur, Aceh Selatan, Aceh. Sebelumnya, polisi mendapati pelaku bersembunyi di lantai 2 rumah dan sempat melawan menggunakan senjata tajam hingga melukai 1 polisi. Pelaku terpaksa ditembak kedua kakinya karena dianggap membahayakan, lalu dievakuasi ke rumah sakit. Pelaku JN diketahui menganiaya istri dan 3 kakak iparnya lantaran sakit hati dan tersinggung dengan ucapan istrinya. Kakak ipar tertua tewas karena luka parah terkena sabetan senjata tajam, sementara istri dan 2 korban lainnya dirawat intensif di rumah sakit. Tersangka itu posisinya di lantai 2 dengan memegang 1 buah parang, 1 buah tombak, dan 1 buah pisau. Jadi untuk anggota kita Rudi langsung menangkap pelaku yang melawan, sempat juga dibacok dengan menggunakan parang. Akhirnya kita mengambil tindakan tegas, yaitu melakukan penembakan pelumpuhan terhadap kakinya. Pelaku akhirnya bisa kita amankan. Ini motif pelaku untuk membacok ini apa motifnya ini? Motifnya itu setelah kita tanyakan sama pelaku, ianya sakit hati karena dihina. Dari tangan pelaku disita senjata tajam yang digunakan saat menganiaya istri dan 3 kakak iparnya. Usai pengobatan luka tembaknya, pelaku kemudian digelandang ke Polres Aceh Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.